Syaila Lubna Zakia dengan NIM 12421200023. Saya Melani Holia dengan NIM 124200026. Saya Intan Putri Hilyansa dengan NIM 12421200020. Saya Fatimah Nurrahma dengan NIM 124212019. Kita akan membahas Pengajaran bahasa aneka komponen yang melingkupinya. Halo, hai semuanya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau kita akan membahas mengenai aneka, yaitu pengajaran bahasa sendiri. Nah, salah satu komponen diantaranya ada konsep kedewibahasaan. Nah, kedewibahasaan sendiri atau bilingualism adalah kemampuan individu menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini biasanya bisa kita ketemui karena adanya interaksi sosial dan budaya yang beragam di masyarakat. Nah, dari pengertian ini saya juga mengutip dua menurut ahli. Yang pertama ada Higher Than Language. Kedewibahasaan adalah praktik penggunaan dua bahasa dalam komunikasi sesuai konteks sosial. Lalu yang kedua, menurut Zenab 2016, kedewibahasaan dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan kebutuhan komunikasi penutur. Kalau bisa saya simpulkan dari kedua kutipan ini, kedewibahasaan itu adalah suatu fenomena sebuah praktik penggunaan dua bahasa karena adanya konteks sosial atau komunikasi yang terjadi di suatu lingkungan, suatu sosial gitu. Nah, kedewibahasaan ini juga tentunya dipengaruhi oleh diantaranya lingkungan, budaya, dan kebutuhan komunikasi penutur. Jadi bisa dibilang kedewibahasaan ini bisa terjadi karena adanya kita mengobrol dengan suatu penutur yang mengakibatkan kita menggunakan bahasa yang kedua seperti itu. Lalu kalau bisa saya sambungkan dengan Indonesia, kan Indonesia adalah multi etnis dan multi bahasa gitu masyarakatnya. Jadi kedewibahasaan itu ya hal yang wajar. Kenapa? Misalkan kita melihat dari sebuah kejadian normal yang bisa kita temui, yaitu ketika anak belajar di sekolah mereka menggunakan bahasa Indonesia secara formal maupun informal. Nah, sedangkan saat mereka ada di lingkungan rumah atau lingkungan yang mereka tempat mereka lahir dan juga berkembang, mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu mereka seperti bahasa Sunda maupun bahasa Jawa seperti itu. Nah, hal ini juga menunjukkan kalau kedewibahasaan ya sesuatu yang hal umum gitu terjadi di Indonesia dan juga bertumbuh atau kita punyai sejak dini gitu sebagai masyarakat Indonesia. Lalu maka dari itu ada sosial dan budaya. Kenapa saya memasukkan ini? Karena kedewibahasaan ini sendiri kan bukan hanya suatu alat dalam hal sebuah kemampuan berbahasa gitu. Nah, karena selain itu kedewibahasaan sendiri juga menunjukkan dan mencerminkan bagaimana identitas sosial kita sendiri, budaya kita, dan juga keterbukaan bagaimana perbedaan-perbedaan linguistik di sekitar kita. Jadi kedewibahasaan sendiri itu tidak akan jauh dari yang namanya sosial dan budaya. Sekian dari saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kedewibahasaan. Nah, di sini saya mengutip dua pendapat, yaitu pendapat Hai dan Agustina, dan yang kedua itu pendapat Hall. Nah, yang pertama yaitu menurut Hai dan Agustina ada beberapa jenis pembagian kedewibahasaan berdasarkan tipologi kedewibahasaan. Nah, yang pertama itu ada kedewibahasaan koordinatif atau sejajar. Jadi kedewibahasaan koordinatif atau sejajar ini adalah kedewibahasaan yang mempunyai dua kebebasaannya itu sejajar gitu. Contohnya itu ketika seorang anak gitu ya mempunyai dua bahasa. Nah, bahasa satunya itu misalnya itu bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu bahasa yang keduanya itu contohnya itu bahasa Arab. Nah, dia itu dalam kehidupan sehari-hari memakai dua bahasanya itu sejajar gitu ya. Jadi nggak ada yang satunya lemah atau yang satunya kuat. Jadi dua-duanya itu sejajar. Nah, yang kedua itu ada kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Nah, kedewibahasaan yang kedua ini adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu itu pada saat memakai bahasa pertama itu sering memasukkan unsur bahasa yang kedua atau sebaliknya.
atau sebaliknya. Nah, contohnya itu ketika seseorang anak gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya dia itu sering berbicara bahasa Indonesia, namun suka keceletot gitu ya bahasa-bahasa daerahnya. Misalnya tuh contohnya, tadi aku pergi ke sini cenah gitu, suka ada kepelesetan gitu seperti kata-katanya gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada kedewibahasaan menjemuk. Nah, kedewibahasaan menjemuk ini adalah kemampuan berbahasa. Salah satu bahasanya itu lebih baik dari kemampuan berbahasa yang lainnya. Nah, contohnya itu ketika seseorang memiliki 3 bahasa nih ya. Contohnya itu bahasa pertamanya itu bahasa Inggris, terus yang bahasa keduanya itu bahasa Arab, atau bahasa yang ketiganya itu bahasa Indonesia. Tapi dia itu ada salah satu bahasanya itu yang paling kuat gitu ya, kemampuannya paling tinggi atau menonjol gitu, misalnya itu dalam berbahasa Indonesia gitu, contohnya seperti itu. Terus ada sedangkan menurut Paul itu membagi kedewibahasaan itu berdasarkan status bahasa dalam masyarakat itu menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kedewibahasaan horizontal atau horizontal bilingualisme. Baik, di sini pendapat yang kedua yaitu pendapat Paul membagi kedewibahasaan itu berdasarkan status bahasa dalam masyarakat itu menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kedewibahasaan horizontal atau horizontal bilingualism. Nah, kedewibahasaan ini adalah penggunaan 2 bahasa yang kedudukannya sejajar. Misalnya itu bahasa daerah dan bahasa lain itu sejajar gitu ya. Contohnya itu seperti seseorang siswa di Jakarta gitu ya, di rumah itu suka berbicara bahasa Betawi gitu, tetapi kalau di sekolahnya itu berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Yang kedua itu ada kedewibahasaan vertikal atau vertikal bilingualism. Nah, kedewibahasaan ini adalah penggunaan dua ragam bahasa yang bertingkat, yaitu bahasa baku atau resmi dan bahasa tidak baku atau dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Contohnya itu ketika seseorang siswa gitu ya lagi presentasi di kelas, dia itu bahasanya itu baku gitu ya, seperti lagi presentasi di kelas bahasa akademik. Namun ketika berbicara gitu ya bersama teman-temannya, dia itu enjoy aja gitu, kayak bahasa sehari-harinya gitu. Jadi dia itu bisa menempatkan situasinya gitu. Nah, yang ketiga itu ada kedewibahasaan diagonal atau diagonal bilingualism. Nah, kedewibahasaan ini adalah penggunaan bahasa nasional atau daerah dengan bahasa asing. Nah, biasanya itu karena pendidikan, pekerjaan, atau media. Contohnya itu seperti mahasiswa. Nah, kan mahasiswa itu ketika di kelas diskusi gitu ya bersama dosen atau teman-temannya itu menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya itu konten kreator, nah pasti kan konten kreator itu bahasanya itu santai gitu ya, kayak gue lu gitu. Nah, contohnya itu karyawan kantor gitu ya. Nah, kan kalau karyawan kantor itu kalau ngobrol itu kan memakai bahasa Indonesia gitu ya kalau lagi rapat gitu. Tapi kan kalau lagi ngobrol juga mereka itu menggunakan bahasa sehari-harinya begitu, teman-teman. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ketepatan dalam menemukan diglosia yang ada pada masyarakat. Peneliti haruslah tepat dalam menemukan sebuah fenomena diglosia dalam lingkup masyarakat. Nah, cara yang pertama yaitu pengamatan langsung interaksi bahasa dalam masyarakat. Peneliti harus mengamati secara langsung bagaimana proses diglosia terjadi dalam lingkup masyarakat. Bagaimana masyarakat berinteraksi menggunakan 2 ragam bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan interaksi bisa dilakukan melalui mengamati sebuah percakapan langsung di lingkungan masyarakat, kemudian wawancara, atau mendokumentasi aktivitas komunikasi. Inilah cara ini sangatlah penting karena sebagai titik awal peneliti untuk menemukan seberapa jauh
masyarakat tersebut dalam fenomena diglosia. Kemudian yang kedua ada transkripsi percakapan ke dalam bentuk tulisan. Setelah peneliti mengamati, haruslah mentranskrip, yaitu mengubah data lisan menjadi bentuk tulisan. Kemudian dianalisis data tersebut agar apa? Agar mudah dipahami dan lebih akurat kejelasannya terkait data tersebut. Kemudian yang ketiga, pemilihan dan penandaan ucapan yang menunjukkan fenomena diglosia. Peneliti harus memilih dan juga menandai bagian-bagian mana saja dalam masyarakat tersebut yang cocok, yang sesuai dengan karakteristik ataupun ciri-ciri fenomena sebuah diglosia. Kemudian yang terakhir, pencatatan informasi atau data yang diperoleh terkait diglosia. Pencatatan dan pemilihan informasi atau data juga wajib dicatat dan juga diperoleh oleh peneliti agar bisa memperkuat argumentasi, memperkuat bagaimana data yang telah didapat oleh peneliti tersebut bisa dengan wawancara tambahan kepada masyarakat yang lain, atau ketika melihat atau menemukan bagaimana kejadian-kejadian yang ternyata tidak terduga pada saat proses menemukan diglosia ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi konsep diglosia. Sebelum kepada konsepnya, teman-teman di sini sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diglosia. Jadi, pengertian dari diglosia merupakan fenomena hubungan suatu masyarakat dalam berbahasa yang dimana masyarakat ini menunjukkan adanya penggunaan dua variasi bahasa. Diglosia ini diperkenalkan oleh seorang pakar sosiolinguistik yang bernama Charles Ferguson pada tahun 1948. Oke, tadi kita sudah mengetahui mengenai tokoh dari konsep diglosia ini. Jadi Charles Ferguson ini menggambarkan bahwa situasi kebahasan ini di mana bahasa itu digunakan dalam dua konteks. Yang pertama itu adalah konteks ragam formal dan yang kedua adalah konteks ragam rendah. Ragam tinggi ini disebut sebagai ragam formal. Kenapa harus formal? Karena ragam formal ini merupakan bahasa yang baku, bahasa yang sudah terpadu adanya suatu bahasa tersebut. Nah, suatu ragam resmi atau ragam formal itu biasanya sering kita pakai di lembaga pendidikan seperti di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, adapun satu lagi yaitu mengenai ragam rendah. Ragam rendah ini bisa kita jumpai pada percakapan sehari-hari atau ngobrol santai, misalnya bersama dengan keluarga ataupun teman. Baik, kita akan menjelaskan lagi mengenai konsep diglosia, mengenai ciri-ciri yang ada pada diglosia tersebut. Dan di sini saya merangkumnya menjadi 7. Ini dikemukakan oleh Ferguson sendiri yang dikutip oleh Ghalib Ahmad Al-Fati pada tahun 2004. Jadi yang pertama itu adalah fungsi. Ya, kita sebutkan mengenai fungsi ini mengenai kedua ragam bahasa memiliki peran dan situasi pemakaian yang berbeda. Tentu ya, pada suatu konsep diglosia tersendiri, fungsi ini membedakan yang tadi. Yang pertama itu adalah ragam fungsi formal, yang keduanya adalah ragam fungsi rendah. Nah, selanjutnya adalah presise. Presise itu adalah wibawa, yang dimana Ferguson ini menganggap presise itu pada ragam tinggi. Ragam tinggi itu dianggap lebih berwibawa ataupun lebih bergengsi daripada dibandingkan ragam yang rendah. Kenapa? Karena pada presise tersebut kita pasti mengetahui di suatu fenomena kebahasaan yang kita temukan. Nah, kenapa harus bergengsi? Karena misalnya kita contohnya akan melamar suatu pekerjaan, masa kita akan menggunakan bahasa yang rendah atau bahasa yang santai, padahal kita sudah mengetahui strukturnya bahwa ketika kita melamar pekerjaan, maka suatu ragam bahasa yang formal ini harus digunakan, yaitu bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya adalah pengerolehan. Ketika kita ingin melihat suatu fenomena dua pembahasan tadi, yang kedua ini,
Kalau dalam ragam tinggi itu biasanya diperoleh dari suatu lembaga pendidikan. Artinya anak-anak itu memperoleh suatu pemerolehan bahasa yang menggunakan ragam tinggi itu dalam konteks itu di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi yang sedang dia jalani. Yang selanjutnya mengenai ragam rendah. Yang ragam rendah ini tadi kita sudah sebutkan bahwa ragam rendah ini diperoleh dari suatu masyarakat seperti dari yang terdekat dulu seperti keluarga, teman-teman. Nah, dalam konteks itu berarti ragam rendah itu digunakan di situ. Selanjutnya adalah yang keempat yaitu standarisasi. Kalau dalam ragam tinggi itu sudah memiliki aturan atau kaidah yang baku, sedangkan kalau dalam ragam rendah itu tidak terikat aturan ataupun kaidah yang baku. Yang selanjutnya adalah stabilitas. Tentunya stabilitas ini dimaksudkan oleh perusahaan ini adalah kondisi sosial umumnya yang berlangsung lama. Tentunya ya, suatu masyarakat itu umumnya sudah memiliki multilingua, yaitu dua bahasa yang diperoleh dalam suatu masyarakat itu. Jadi ini sudah berlangsung lama. Pada kita sejak lahir juga sudah diajarkan mengenai dua bahasa. Terdapat bahasa Indonesia yang baku dan juga terdapat bahasa daerah yang dibeli oleh kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah gramatika dan leksikon. Gramatika dan leksikon ini merupakan struktur dalam bahasa. Adanya perbedaan dalam struktur dan kosakata di antara kedua ragam bahasa. Contohnya misalnya ketika dalam ragam yang formal, ragam formal itu kita contohnya pada makan, kata makan. Nah, makan di situ kalau dalam konteks resmi itu sudah terteranya itu sudah kata dari makan. Kalau misalnya dari bahasa daerah seperti dari bahasa Jawa, makan itu bisa diganti dengan mangan. Kalau dalam bahasa Sunda itu bisa diganti dengan makan gitu atau tuang. Nah, itu merupakan suatu gramatika atau leksikon yang berbeda. Yang terakhir adalah fonologi, yaitu fonologi itu adanya variasi dalam pengucapan antara ragam tinggi atau rendah. Jadi fonologi itu kita bahas mengenai huruf yang ada dalam ragam tinggi dan juga ragam rendah. Kalau ragam tinggi itu pada suatu bahasa yang baku itu misalnya katanya tidak itu sudah tidak. Kalau misalnya dalam konteks yang tidak formal, tidak itu bisa penghilangan huruf seperti enggak atau tak. Nah, itu merupakan suatu fonologi, yaitu adanya variasi dalam pengucapan antara ragam tinggi dan ragam rendah. Nah, jadi kita dapat mengetahui ya bahwa konsep diglosia ini ternyata dalam konteks bahasanya itu terdapat dua variasi yang berbeda fungsi dan perannya tersendiri. Ada yang ragam tinggi yang digunakan dalam konteks formal seperti dalam konteks di lembaga pendidikan, dalam situasi resmi dan sebagainya. Kalau misalnya dalam ragam rendah kita dapat menggunakan ragam rendah itu seperti dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering gunakan tanpa kita sadari. Nah, itu bisa terjadi pada situasi yang santai seperti ngobrol dengan keluarga ataupun bersama teman-teman. Adapun dalam konteks bahasanya itu, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa ragam itu ada dua, yaitu ragam tinggi dan juga ragam rendah. Tapi dalam satu bahasa itu hanya satu saja yang terdapat pada konsep diglosia ini, yang dimana hidup itu berdampingan dari suatu masyarakat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa konsep diglosia ini bisa kita lakukan di mana saja, baik itu dari konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi dalam konteks ini, suatu masyarakat ini bisa berubah-ubah bahasanya dari ragam formal menjadi rendah, dari rendah menjadi formal. Itu disesuaikan dengan siapa yang dia bicara dan dengan siapa dia bicara. Seperti itu. Sekian Yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.